Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Will Hunting, guys. Adapun sinopsisnya, bahwa film ini dirilis pada tahun 1997. Film Good Will Hunting berhasil meraih 9 nominasi serta 2 piala Oscar di ajang Academy Awards ke-70. You want some help? No. Will Hunting adalah pemuda berusia 20 tahun yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di Massachusetts Institute of Technology atau biasa disingkat MIT. Selain disibukkan dengan pekerjaan, Will banyak menghabiskan waktu bersama sahabatnya, yaitu Chucky, Billy, dan Morgan. Di balik kesederhanaannya, banyak yang tidak mengetahui jika Will Hunting merupakan pemuda yang jenius. Hingga suatu hari, ia berhasil membuat Profesor Geralt terkesan dengan kemampuannya. Saat itu, Will yang sedang membersihkan kelas melihat soal matematika yang ditulis Geralt di sebuah papan. Dalam waktu singkat, Will mampu menjawab soal yang bahkan tak berhasil dipecahkan oleh sebagian besar mahasiswa MIT. Profesor Geralt terkejut saat menyadari seseorang berhasil menemukan solusi dari problem matematika tersebut. Ia pun mencoba meninggalkan soal lain di papan tulis, dengan harapan sang jenius kembali menuliskan jawabannya. Seiring berjalannya waktu, Profesor Geralt pun mengetahui identitas sosok misterius yang kerap menjawab soal yang ia tinggalkan. Maka saat Will terlibat masalah dengan hukum, ia berusaha menolong pemuda itu dengan satu syarat. Will diminta mengikuti kelas matematika Profesor Lambert dan melakukan konseling bersama Dr. Sean Magiur. Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana kelanjutan kisahnya berikut ini. Pemuda yang sedang membersihkan lantai ini bernama Will. Hari-harinya ia bekerja sebagai tukang pel di Institute of Technology atau biasa dikenal dengan sebutan MIT, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Hari itu, Profesor Geralt, seorang matematikawan, mengumumkan pada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di dinding kampus, maka ia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan, namanya akan terpampang di buku tahunan MIT. Hingga suatu hari saat Will melihat soal-soal itu, ia pun mencoba untuk mengerjakannya dan ternyata berhasil memecahkan soal tersebut. Cara penyelesaian yang simpel dan akurat membuat profesor tercengang dengan metode pemecahan yang ditulis oleh Will sendiri. Dan keesokan harinya dengan wajah yang sangat ceria, Profesor Geralt mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal tersebut. Namun sayangnya, dari sekian banyak mahasiswanya, ternyata bukan mereka yang telah memecahkan soal itu. Diketahui di kamar pribadinya, sebenarnya Will ini adalah anak yang sangat jenius. Ia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan banyak membaca buku saat sedang sendirian di kamar. Namun ia tak mau memanfaatkan kejeniusannya tersebut hanya untuk mencari nama dan juga ketenaran. Bahkan, ia lebih memilih menjadi anak berandalan yang kerjaannya terlihat hanya nongkrong, main, kerja serabutan. Dan bahkan pada suatu ketika, Will dan juga bersama ketiga temannya sempat terlibat aksi perkelahian. Hingga Will tak sengaja memukul polisi yang tengah melerai mereka. Akibat dari aksinya itu, akhirnya Will pun menjalani sidang yang akan diadakan pada hari mendatang, tepatnya pada hari Sabtu. Malam harinya, untuk menenangkan hati, Will dan ketiga sahabatnya pun pergi ke sebuah klub khusus untuk anak Harvard. Di sana, salah satu sahabat Will yaitu Chucky mencoba mendekati gadis-gadis Harvard dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Mendadak seorang datang dan menanyakan masalah sejarah hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Chucky kesulitan menjawabnya pada saat itu. Beruntungnya, Will segera menjawab semua pertanyaannya tersebut dan memperingatkan si pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita. Apalagi dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri.
Dari sikap dan kejeniusan Will itu ternyata membuat seorang perempuan yang bernama Skyler tertarik padanya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat memberikan nomor teleponnya kepada Will. Keesokan harinya saat Will kembali bekerja, lagi-lagi ia iseng memecahkan soal matematika yang ada di dinding. Ternyata aksinya itu dilihat langsung oleh sang Profesor Gerald kali ini, yang membuat Will ketakutan dan langsung kabur seketika. Melihat jawaban yang ditulis langsung oleh Will, Profesor pun segera mencari keberadaannya Will dengan mendatangi kantor building di kampusnya. Di sana, Profesor mendapatkan informasi jika Will tengah berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. Tanpa didampingi pengacara, Will pun berusaha membela dirinya sendiri. Bahkan, saking pinternya, Will hafal dengan semua pasal yang dibacakan oleh hakim di sana. Profesor pun tahu jika Will hanyalah pemuda berandalan dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir dengan dipenjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will yang bukan pemuda sembarangan, sang profesor pun bersedia menjamin kebebasan Will dengan 2 syarat, yaitu Will harus bantu profesor memecahkan soal-soal matematika dan menjalankan terapi. Kemudian pengerjaan soal matematika pun berjalan dengan lancar. Will dan profesor pun melakukan itu dengan sangat mudah. Bahkan Will juga bisa memecahkan soal matematika tersulit yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun selama hampir 2 tahun. Lagi-lagi kejeniusan Will membuat sang profesor semakin kagum dan bersemangat membantu Will menjadi seorang yang sukses. Namun saat memulai terapinya, Will yang pada dasarnya memang nakal tapi jenius, ia pun selalu mempermalukan para terapisnya, hingga membuat profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu, yaitu Dr. Sean. Dr. Sean adalah seorang dokter sekaligus dosen psikologi di salah satu universitas. Profesor pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepintaran seperti Ramanujan, yaitu ahli matematika yang berasal dari India. Namun profesor tak mengerti kenapa Will ini tak mau memanfaatkan kejeniusannya tersebut. Maka dari itu profesor membutuhkan seseorang yang bisa mendekati Will seperti Dr. Sean. Hingga keesokan harinya di pertemuan pertama mereka, dengan kejeniusannya Will mengomentari lukisan buatan Dr. Sean yang menggambarkan dirinya sendiri, di mana di lukisan itu Dr. Sean tampak terlihat ketakutan karena terombang-ambing oleh sebuah masalah. Dan saat Will mengatakan, "Mungkin kau menikahi orang yang salah." Setelah melihat sikap Will, Dr. Sean lalu mengetahui bahwa ada hal besar yang disembunyikan oleh Will hingga ia membentuk tembok yang sangat sulit ditembus oleh siapapun. Hingga keesokan harinya, saat Will kembali datang, Dr. Sean langsung mengajaknya ke sebuah danau. Di sana, Dr. Sean menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat lukisan saja. Mungkin seandainya jika Dr. Sean bertanya soal cinta kepada Will, maka Will akan kemungkinan besar menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang ia telah baca. Namun ia tak bisa merasakan apa itu cinta yang sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sean yakin bahwa Will tak pernah memiliki hubungan dengan seseorang. Karena Will sendiri terlalu takut untuk melangkah. Ia takut untuk membuka diri dan takut percaya pada orang lain. Mendengarkan kata-kata Dr. Sean, Will pun mencoba memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan salah seorang perempuan yang bernama Skylar. Hal itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Dan keesokan harinya saat Will kembali bertemu dengan Dr. Sean, Will tak mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu terapis pun habis. Dr. Sean sengaja melakukan ini untuk melatih Will agar ia bisa memulai membuka diri kepada siapapun. Dan benar saja di pertemuan selanjutnya Will mulai mencoba menceritakan tentang Skylar, yang mana ia adalah wanita cantik, pintar dan sempurna bagi Will. Namun ia terlalu takut jika suatu saat nanti Will akan merusak kesempurnaannya.
Mendengar hal itu, Dr. Sean mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu akan datang jika masing-masing dari mereka bisa saling mengerti, dan Will tak akan pernah merasakan itu jika ia tak pernah mencobanya. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat hati Will mulai terbuka. Setelah sesinya selesai, Will pun segera menemui Skylar dan meminta maaf karena setelah kencannya kemarin, Will tiba-tiba menghilang. Untuk menebus kesalahannya, Will pun mengajak Skylar menonton pertunjukan balap anjing. Di sana, Skylar menanyakan perihal latar belakang Will termasuk keluarganya, karena Skylar ingin sekali mengenal keluarga Will. Will yang aslinya anak yatim piatu pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ia memiliki 12 kakak laki-laki yang sekarang tinggal bersamanya. Namun Will mengaku bahwa ia belum siap mengenalkan dengan keluarganya, dan sebagai gantinya, Will pun mengenalkan Skylar pada ketiga sahabatnya. Rupanya meskipun Will mencoba menjalani hubungan dengan Skylar, namun ia masih tidak bisa terbuka akan kondisi dan masa lalunya kepada Skylar. Di sana, Will pun tak berhenti memandangi wajah Skylar yang tampak bahagia. Keesokan harinya, Dr. Sean mengatakan pada Profesor Geralt bahwa mental Will belum siap untuk melangkah ke masa depan. Sekarang, apapun usaha Profesor untuk membantu kesuksesan Will, semuanya akan percuma jika Will belum menemukan jati dirinya. Terbukti saat Profesor mengatur wawancara Will bersama perusahaan McNeil, Will malah menyuruh Chucky untuk menggantikannya, yang membuat ketiga orang ini terkejut dengan tingkat Chucky yang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan Profesor. Dan suatu waktu Skylar memberitahu Will bahwa ia akan segera pindah ke California untuk melanjutkan kuliahnya. Di sana, Skylar meminta Will untuk ikut bersamanya. Namun alih-alih ikut ke California, Will malah marah-marah dan menuduh Skylar hanya main-main dengannya. Bahkan saking marahnya, tanpa sengaja Will mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang masa kecilnya selalu dianiaya oleh ayah angkatnya. Padahal Skylar sengaja mengajak Will karena ia benar-benar mencintainya dan ingin membantu Will dalam meraih kesuksesannya. Namun, rasa ketakutan yang terus menghantui Will membuatnya semakin takut untuk membuka diri. Ditambah lagi saat Profesor Geralt memarahi Will karena ia telah mengacaukan wawancaranya dengan perusahaan McNeil. Di sana, si Profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggunya. Namun karena kesal, Will malah merendahkan Profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangatlah gampang. Untuk menenangkan pikirannya, Will pun menemui Dr. Sean lagi. Di sana ia mengeluhkan kenapa setiap orang ingin sekali melihat Will sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, tukang pel juga salah satu pekerjaan yang terhormat. Mendengar hal itu, Dr. Sean langsung menanyakan tentang keinginannya di masa depan. Namun karena Will hanya menanggapinya dengan bercandaan, Dr. Sean pun langsung mengusirnya. Keesokan harinya, Will pun bercerita kepada Chucky jika Skylar pergi meninggalkannya ke California. Ia juga mengeluh kenapa semua orang menginginkan Will sukses termasuk kekasihnya sendiri. Di sana untuk pertama kalinya, Chucky memberikan sebuah nasihat pada Will. Ia berkata bahwa Will harus bersyukur dengan kemampuan jenius yang ia miliki, yang dimana itu tidak semua orang bisa miliki, dan ternyata selama ini Chucky juga menginginkan Will memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus-terusan hidup seperti dirinya. Bahkan Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengarkan hal itu, Will pun kembali menemui Dr. Sean untuk meminta maaf. Namun di sana, ia tak sengaja mendengar pertengkaran Dr. Sean dan juga Profesor yang tengah bertengkar. Karena Profesor Geralt ingin cepat-cepat menyembuhkan Will, sementara Dr. Sean tak bisa memenuhinya karena Will masih mempunyai trauma untuk percaya dengan orang lain. Diakibatkan karena Will pernah diabaikan oleh orang yang seharusnya paling mencintainya, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia selalu menjauhi orang-orang yang akan meninggalkannya, seperti apa yang ia lakukan kepada Skylar sekarang ini. Dengan perasaan bersalah yang begitu besar, Will pun mencoba memasuki ruangan tersebut.
Setelah melihat daftar catatan kriminal Will, Dr. Sean mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang selalu dianiaya, di mana kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will, hingga membuatnya menangis seperti anak kecil yang membutuhkan pelukan orang tua. Hari-hari berikutnya, Will terus memikirkan perkataan Dr. Sean, hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk melangkah maju dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan McNeil. Ia juga menceritakan keputusannya ini pada Dr. Sean, yang membuatnya cukup bangga dengan pilihan Will tersebut. Namun untuk lebih meyakinkan, Dr. Sean pun kembali bertanya, apakah ini yang kamu inginkan? Dan tak lama setelah Will pergi, Profesor Geralt datang dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu Will. Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang terlalu ambisius untuk menolong Will. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat Will sadar akan keinginannya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sepucuk surat pada Dr. Sean yang mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke California untuk menjemput kesuksesan dan juga kekasihnya. Terima kasih atas waktunya, dan film pun selesai.